Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan sebelumnya Pak WK sudah mengajarkan kalian dari Ørsted yang menyatakan bahwa ketika kawat berarus listrik maka akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Entah itu kawat lurus, kawat melingkar, atau berupa kumparan atau lilitan. Nah, dari konsepnya Ørsted dikembangkan oleh Lorentz. Jadi kawat berarus listrik diletakkan di daerah yang memiliki medan magnet sehingga akan menimbulkan suatu gaya yang kita kenal dengan gaya Lorentz, di mana faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz ada 3. Besarnya arus, besarnya kuat medan magnetnya, dan panjang kawat. Semakin banyak lilitannya berarti semakin panjang kawat. Nah, kemudian konsep dari Ørsted itu konsepnya kawat berarus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ini biasanya juga disebut dengan elektromagnetik. Konsep dari Ørsted ini kita balik konsepnya. Bagaimana kalau medan magnet menghasilkan listrik? Apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Jadi kalau tidak ada konsep ini, medan magnet yang menghasilkan listrik, ya, dengan adanya medan magnet menghasilkan listrik, kamu tidak bisa menikmati listrik saat ini. Ya, jadi listrik bisa sampai ke rumahmu itu kan karena adanya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tentunya membutuhkan suatu alat untuk menghasilkan listrik. Nah, konsepnya di sini menggunakan konsep medan magnet yang dirubah untuk menjadi listrik. Nah, konsep ini dicetuskan oleh Michael Faraday. Jadi ada 3 tokoh yang Pak WK jelaskan, ya. Ørsted, Lorentz, dan Faraday. Jadi Faraday ini konsepnya mudah, jadi hanya membutuhkan magnet dan kumparan. Jadi magnet dan kumparan ini sebenarnya menggantikan baterai. Cukup magnet dan kumparan aja itu sama saja dengan baterai. Kalau kamu kemarin Pak WK ajari kalau ada baterai, arus listrik bisa mengalir kalau ada beda potensial. Nah, beda potensial adalah perbedaan elektron kalau baterai. Nah, kalau Faraday apanya yang berbeda sehingga menghasilkan arus listrik? Nah, ini akan Pak WK jelaskan, ya. Bisa dilihat ini Pak WK punya rangkaian. Ada kumparan, ada magnet, ya, dihubungkan dengan kabel. Jadi kumparan dan magnet aja itu seperti baterai. Kemudian kabel ini ya kayak membuat rangkaian yang tertutup. Jadi kemarin kalau kamu ingat, syarat arus listrik bisa mengalir itu rangkaiannya harus tertutup dan adanya beda potensial. Makanya ini harus dihubungkan dalam suatu rangkaian. Nah, ini ada alat namanya galvanometer. Galvanometer ini fungsinya hampir mirip dengan ampermeter. Perbedaannya adalah galvano ini lebih sensitif. Kalau arusnya sangat kecil masuk, galvanonya jarumnya sudah bergerak. Pada intinya galvano ini bisa mendeteksi keberadaan arus yang kecil. Percobaannya di sini, ya, magnet tinggal dimasukkan aja ke dalam kumparan. Jadi kumparannya itu dililitkan ke plastik, ya. Kemudian digerakkan, dimasukkan. Bisa kamu amati, merah itu artinya utara. Utara dimasukkan, galvanonya bergerak ke sini. Kalau ditarik juga bergerak, tapi kalau magnetnya diam, galvanonya juga diam. Jadi pada intinya jarum galvano ini bergerak kalau magnetnya digerakkan. Kalau magnetnya diam, maka galvanonya juga diam. Jadi pergerakan galvano ini menunjukkan munculnya arus. Karena prosesnya dari induksi, ya, jadi magnetnya ini tidak menyentuh langsung. Ya, salah satu sifat magnet itu bisa menembus suatu benda. Jadi gaya magnetnya bisa menembus benda. Nah, itu kan terbuat dari plastik dan lilitannya itu dari kawat tembaga. Berarti gaya magnetnya itu menembus plastik dan kawat tembaga yang mengakibatkan ini pergerakan dari jarum galvano. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini dikenal dengan teorinya induksi elektromagnetik. Jadi kalau elektromagnetik saja, listrik jadi magnet.
Kalau induksi elektromagnetik kebalikannya, magnet menjadi listrik dengan cara menginduksi. Nah, ilustrasinya, setiap magnet pasti mengeluarkan medan magnet. Nah, ini dengan arah utara menuju selatan, ya, utara menuju selatan. Magnet yang mengeluarkan medan magnet ini digerakkan mendekati kumparan. Nah, otomatis ini gaya magnetnya, garis gaya magnetnya itu menembus kumparan, ya, menembus kumparan. Nah, jadi ketika digerakkan, jarum galvanonya bergerak. Kalau magnetnya diam, galvanonya juga diam. Nah, jadi pergerakannya juga beda. Kalau di utaranya dimasukkan, galvanonya arahnya ke sini. Kalau utaranya dijauhkan, galvanonya mendekat. Nah, kalau magnetnya diam, galvanonya juga diam jarumnya. Ya, jadi akan membuat ketika magnet digerakkan, galvanonya menyimpang. Ya, kalau berhenti 0, galvanonya menunjuk angka 0. Ditarik juga menyimpang ke arah sebaliknya. Nah, konsepnya bagaimana? Ya, bisa kamu lihat ilustrasi yang gambar paling atas ini. Yang titik-titik yang bercahaya itu menunjukkan banyaknya garis gaya yang diterima kumparan. Jadi garis gayanya itu kan menembus benda, gaya magnetnya. Lah, banyaknya garis gaya yang menembus kumparan antara kumparan ujung A dan ujung B ada perbedaan. Nah, jadi yang A itu menerima jumlah garis gaya yang lebih banyak daripada B. Nah, berarti ini ada perbedaan jumlah garis gaya yang diterima. Nah, itu mengakibatkan muncullah GGL. Jadi seperti baterai itu ada mengalir kalau ada perbedaan elektron. Nah, ini GGL itu muncul kalau ada perbedaan jumlah garis gaya magnet yang diterima kumparan. Jadi kalau magnetnya diam, otomatis menerima jumlah garis gaya yang sama antara ujung A dan B. Maka harus digerakkan. Ya, jadi ini adalah konsep dari induksi elektromagnetik. Kenapa kok bisa memunculkan arus? Ya, karena kumparan ini ujung-ujungnya mendapatkan jumlah garis gaya magnet yang berbeda. Garis gaya magnet kemarin istilahnya disebut flux magnetik. Karena prosesnya induksi, maka beda potensialnya ini disebut DGL induksi. Karena rangkaiannya tertutup, ya, maka arusnya disebut arus induksi. Kemudian arah simpangannya bolak-balik, ya. Kalau dimasukkan arahnya menjauhi, kalau ditarik menjauh, arah galvanonya mendekati. Berarti itu menunjukkan arus yang muncul adalah arus bolak-balik. Ya, sehingga kamu bisa mendefinisikan apa itu induksi elektromagnetik dengan bahasa seperti ini. Gejala munculnya GGL atau arus induksi pada suatu kumparan akibat kumparan itu menerima perubahan jumlah garis gaya magnet yang diterima atau perubahan flux magnetik. Ya, jadi selain perubahan jumlah garis gaya yang diterima, bisa juga perubahan arah. Ya, jadi mungkin awalnya arahnya dari utara menuju ke selatan seperti ini. Kemudian kalau arahnya juga berubah, ya, ketika dimasukkan arahnya juga berubah, maka GGL akan muncul juga. Ya. Nah, arusnya disebut arus induksi, GGL-nya GGL induksi. Ya, jadi ini adalah konsep dari induksi elektromagnetik. Jadi kata kuncinya yang Pak WK warna kuning ini. Ya. Jadi kalau ada perubahan garis gaya magnet baru muncul. Tapi kalau magnetnya diam di dalam berarti tidak ada perubahan. Sehingga arusnya tidak muncul atau ditunjukkan galvanonya ke angka 0. Nah, tadi kita sudah tahu jarum galvano ini bergerak kalau magnetnya dikeluar masukkan.
maka ada beberapa cara untuk memunculkan GGL tadi selain di keluar masukkan ya. Jadi selain di magnetnya dimasuk dan keluarkan ke kumparan, bisa juga digerakkan di depannya saja sudah. Ya, tapi kalau gerakannya pelan ya arusnya kecil, galvanonya nanti bergerakannya juga kecil. Tapi kan kalau di dalam alat elektronik nanti bisa mengondisikan magnet ini bisa berputar cepat. Bisa juga diputar di atasnya kumparan boleh. Ya, ketika diputar otomatis ada perubahan arah. Jadi ada perubahan arah dari utara selatannya. Kalau ada perubahan garis gaya magnetik, maka GGL-nya muncul. Jadi perubahan itu bisa perubahan arah atau perubahan jumlah garis gaya yang diterima. Ya, jadi cara menimbulkannya tadi menggerakkan magnet ya, keluar masuk di depan atau di atasnya boleh. Kemudian cara kedua, menggunakan dua kumparan. Ya, jadi nggak pakai magnet, tapi pada intinya kalau suatu kawat dialiri arus DC, maka kumparan ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Konsepnya Oersted ini. Ya, ini konsepnya Oersted. Nah, kalau dialiri DC, maka arah dari GGL, arah dari garis gaya magnetnya itu akan konstan. Ya, kalau dari dialiri DC ya berarti arusnya akan mengalir dari sini. Ya. Kemudian ini kelihatan kawatnya. Berarti dengan kaidah tangan kanan ya digenggam maka jempolnya mengarah ke ini sehingga ini utara, ini selatan. Nah, otomatis kan ada medan magnet yang muncul. Ya, ada garis gaya muncul. Nah, ini kalau saklarnya Pak WK tutup, galvanonya akan bergerak. Ya. Tapi kalau Pak WK tutup terus-menerus, otomatis kumparan yang dekat galvano ya. Jadi kumparan yang dialiri DC ini biasanya dikenal dengan kumparan primer atau kumparan input. Nah, kalau yang berhubungan dengan GGL dengan galvano ini disebut kumparan sekunder ya, atau output. Ya, outputnya. Nah, kalau ditutup terus saklarnya otomatis makin lama akan menerima jumlah garis gaya yang sama, tidak ada perubahan flux magnetik. Nah, maka caranya biar ada pergerakan galvano ya, saklarnya dibuka lagi, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, maka otomatis jarumnya bergerak-gerak. Ya. Nah, ini cara menimbulkan GGL induksi. Nah, tapi cara ini tidak efektif. Ya, masa harus saklarnya ditutup ya, dipencet terus. Nah, itu kan tidak efektif. Tapi pada intinya ini bisa memunculkan GGL. Yang lebih efektif lagi kalau arusnya diganti, bukan pakai DC tapi pakai AC. Kalau pakai AC, medan magnet yang muncul ini arah medan magnetnya berubah-ubah karena kadang arusnya lewat A misalkan, kadang arusnya lewat B. Nah, kalau arah arusnya berubah-ubah karena bolak-balik, otomatis arah medan magnetnya juga berubah-ubah. Nah, kalau ini kan dinyalakan terus nggak masalah, berarti yang sekunder ini, yang outputnya akan menerima perubahan jumlah garis gaya, ya, menerima perubahan arah gaya magnetik, sehingga arus induksinya akan muncul. Konsep ini dipakai oleh alat namanya trafo atau transformator. Ya, jadi konsepnya transformator ini kenapa kok bisa muncul tegangan di atau arus di sekundernya, padahal kumparannya ini tidak nempel ya, tidak nempel.
Nah, jadi ada 3 cara menimbulkan GGL. Menggerakkan magnetnya tadi pakai 2 kumparan. Kalau pakai DC, saklarnya diputus nyambungkan. Kalau pakai AC, tinggal dinyalakan terus, otomatis nyala. Contohnya adalah trafo. Nah, kemudian ini yang kesimpulan tadi ya, kalau utara didekatkan arahnya kemana ya, bisa kamu amati ya. Pakai yang ini aja ya. Jadi kalau kutub utara magnet bergerak mendekat, maka jarum galvanonya ke arah sini, berarti arusnya lewat ini. Nah, yang penting intinya kalau utara didekatkan, galvanonya menjauh. Ya. Begitu juga kebalikannya. Kalau selatan yang mendekat, berarti galvanonya arahnya juga mendekat, berkebalikan. Ya, jadi yang kamu ingat cuma utaranya saja nggak apa-apa, berarti selatan itu berkebalikan. Ya, kalau utaranya dijauhkan, justru mendekati galvanonya, mengikuti. Ya, maka kesimpulan yang bisa kamu ambil ini, gambar 3 ini. Kalau mendekat, jarumnya ini ada arus muncul. Kalau tidak bergerak magnetnya, arusnya juga 0. Nah, kalau dijauhkan, nah arahnya galvanonya mendekat. Ya, jadi ini membuktikan bahwa medan magnet arusnya bisa muncul kalau magnetnya digerakkan. Nah, setelah tahu cara menimbulkan GGL, harus tahu cara memperbesar GGL-nya. Caranya ya tentunya tinggal menggerakkan magnetnya dengan cepat. Kalau magnetnya bergerak dengan cepat, maka jumlah garis gaya yang diterima perubahannya cepat. Kalau perubahan jumlah garis gaya yang diterima cepat, ya, maka GGL-nya besar. Berarti ini adalah faktor yang mempengaruhi adalah kecepatan perubahan flux magnetiknya, kecepatan perubahan dari gaya magnetnya, garis gaya magnetnya ya. Nah, bisa Pak WK tulis E itu GGL, ini adalah kecepatan perubahan flux. Segitiga itu perubahan, ini flux magnetik per waktu. Jadi perubahan flux magnetik per waktu disingkat dengan kecepatan. Ya, kecepatan perubahan flux magnetik. Kemudian cara kedua, ini nanti yang dipakai di konsep trafo juga ya, bisa dilihat lilitannya. Kalau lilitannya kamu perbanyak, maka nanti GGL yang muncul besar ya. Nah, berarti GGL sebanding dengan banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin besar GGL yang muncul. Nah, kesimpulannya ada 3 akhirnya. Pak WK tambahi 1 yang nomor 3 ini. Ya, tadi GGL besar kalau lilitannya banyak. GGL itu semakin besar kalau kecepatan perubahan flux magnetiknya besar ya. Terus ini tambahan yang ketiga, jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan itu lebih banyak. Caranya apa? Memperbesar kuat magnetnya. Kalau kuat medan magnetnya besar, maka jumlah garis gaya yang muncul akan lebih banyak. Ya, kalau jumlah garis gaya yang muncul banyak, ya otomatis jumlah perubahan flux magnetiknya juga besar nanti. Oke, ini 3 faktor yang memperbesar. Rumus ini hanya konsepnya yang kita pakai, tidak untuk hitungan ya. Jadi nanti hitungannya di SMA. Kalau masuk IPA kalian ya. Jadi ini hanya konsepnya GGL sebanding dengan banyaknya lilitan, GGL sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik. Oke. Nah, terus alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik itu apa? Ada generator AC, berarti generator ini menghasilkan arus bolak-balik. Contohnya adalah ini pembangkit listrik yang ada di pembangkit listrik PLT
ya, entah itu pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi yang ujung sini, jadi ini yang bergerak itu kumparannya, magnetnya diam. Nah, ini dihubungkan dengan turbin. Nah, turbin ini digerakkan oleh, nah, kalau pakai tenaga air ya, kalau tenaga air berarti otomatis butuh bendungan. Jadi misalkan ada bendungan, airnya kan dibendung. Ya. Semakin tinggi bendungannya, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar ya nanti. Tegangan yang dihasilkan semakin besar. Nah, ketika dibendung, di dalam bendungan itu ada celah untuk mengalirkan air. Nah, air yang mengalir ini berarti menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini nanti akan menggerakkan turbin. Nah, kalau turbinnya bergerak, kumparannya bergerak, kumparan bergerak, maka ada perubahan flux magnetiknya sehingga arus induksinya muncul ya, atau GGL induksinya muncul. Nah, itu cara kerja dari generator ya. Nah, kalau AC pakai ini contohnya ya. Pembangkit listrik. Kalau generator DC biasanya genset. Tapi perbedaannya di sini ya, kalau AC pakai dua cincin, Kalau DC pakai satu cincin tapi terbelah. Mungkin gambar lebih jelasnya ada di buku paket, bisa dilihat. Ya, jadi kalau generator DC satu cincin tapi terbelah. Nah, kemudian ada dinamo. Nah, ini Pak WK ambil contoh lebih mudah, dinamo sepeda. Nah, perbedaan dinamo dan generator ya. Kalau generator yang bergerak itu kumparannya. Kalau dinamo ini yang bergerak adalah magnetnya. Nah, perbedaannya itu. Tapi konsepnya sama nanti, menghasilkan listriknya. Ya, jadi ketika kamu mengayuh sepeda, roda dinamo berputar, maka otomatis memutar magnet. Nah, magnet yang diletakkan di atas kumparan akan menginduksi elektromagnetiknya. Nah, sehingga arus muncul, lampu menyala. Nah, ini konsepnya dinamo sepeda. Jadi dinamo sepeda dan dengan konsepnya dinamo Tamiya itu berbeda ya. Kalau dinamo Tamiya kan berarti kamu memberi baterai, memberi sumber tegangan. Sementara kalau dinamo sepeda ini kan tidak perlu diberi sumber tegangan, justru dia menghasilkan arus ya. Jadi berbeda dengan dinamo sepeda. Kalau dinamo sepeda ini masuk induksi elektromagnetik, kalau dinamo Tamiya ya itu sebenarnya motor listrik. Berarti masuk konsepnya gaya Lorentz atau elektromagnetik. Ya, dengan adanya magnet itu menggerakkan rodanya itu, motor listrik. Contoh yang keempat adalah transformator atau biasa disebut trafo ya, hanya trafo saja. Trafo ini biasanya ada di tiang-tiang listrik atau di gardu-gardu listrik, itu ada trafo. Nah, bagian utama yang perlu kamu tahu, ini salah satu konsep tadi menimbulkan GGL, pakai dua kumparan ya. Satu kumparan primer, satu kumparan sekunder. Yang perlu kamu ingat ya, kalau ini kumparan primer, yang ini kumparan sekunder. Bedanya mana? Perbedaannya adalah terus ini dililitkan dengan inti besi ya. Tapi tidak ada kawat yang menghubungkan, tidak ada. Ya, tidak ada kawat yang menghubungkan. Itu terpisah ya, antara kumparan primer dan sekundernya terpisah. Meskipun dikasih inti besi, tapi di sini ada plastiknya. Ya, ada plastik atau kertas untuk membatasi ya. Otomatis tidak nyambung antara kumparan primer dan sekundernya, tidak ada kawat yang menyambungkan. Nah, perbedaannya, kalau kumparan primer itu pasti selalu dekat dengan sumber tegangan. Kalau kumparan sekunder selalu dekat dengan alat.
entah itu lampu, atau kalau kamu ngecas HP ya, di kotaknya itu ada trafo, di kotakan cas-casan itu, HP atau laptop itu ada trafo. Kalau kamu lihat di cas HP itu ada keterangan berapa volt. Ya, tegangan rumah biasanya 220 volt. Tapi HP kamu kebutuhannya tidak sebesar itu, bisa lebih kecil. Ya. Nah, kalau nanti di soal-soal menggambarkan sederhananya seperti ini. Nah, konsepnya tadi ketika dialiri listrik, ya, dialiri listrik, maka kumparan primer ini menghasilkan medan magnet dengan arah gaya yang berubah-ubah. Otomatis ada perubahan garis gaya yang diterima oleh sekunder. Jadi ada perubahan jumlah garis gaya. Ya, ada garis gaya yang muncul. Nah, garis gaya ini akan diterima oleh kumparan sekunder. Karena arahnya berubah-ubah, maka muncul GGL induksi atau disebut tegangan sekunder. Nah, ini konsep trafo. Dengan konsep trafo ini, ada dua jenis trafo yang perlu kamu tahu. Ada trafo yang jenisnya menaikkan tegangan, ada yang menurunkan tegangan. Konsep perbedaannya di sini. Masih ingat tadi Pak WK jelaskan bagaimana cara memperbesar GGL. Cara memperbesar GGL itu memperbanyak lilitan. Nah, kalau di sini up berarti kamu ingin memperbesar VS-nya. Ya, VS-nya diperbesar. Itu up itu berarti memperbesar output-nya. Nah, atau hasilnya. Kalau ingin hasilnya output-nya besar, maka perbanyaklah lilitannya. Karena cara memperbesar GGL adalah memperbanyak lilitan. Ya, jadi kalau V sekundernya besar, maka lilitannya juga besar. Ya, jadi bisa dilihat ini step up atau step down dari sini. Kalau lilitannya banyak berarti up. Yang sekunder ya, kita fokus yang sekundernya. Nah, kebalikannya kalau lilitan sekundernya sedikit, lebih sedikit daripada primer, ini berarti step down, diturunkan tegangannya. Jadi kalau menaikkan tegangan itu maksudnya ini. Misalkan kamu punya input primernya 10 volt. Nah, ingin kamu naikkan sampai 100 volt. Nah, ini namanya step up. Ya. Kemudian step down dari 220 volt menjadi 5 volt. Nah, ini menurunkan tegangan. Nah, jadi kalau tegangan itu sebanding dengan banyaknya lilitan. Tetapi tegangan itu berbanding terbalik dengan I, dengan arusnya. Ya, jadi kalau tegangan sekundernya besar, yang step up ya, tegangan sekundernya besar, kebalikannya arusnya kecil. Nah, konsep ini harus kamu pahami ya. Nah, bisa persamaannya bisa kamu tulis seperti ini. Karena N itu sebanding dengan V, ya, banyaknya lilitan sebanding dengan V, maka kalau di atas N primer ya di sini V primer. Nah, itu artinya sebanding. Kenapa kok berbanding terbalik dengan arus? Nah, karena ini secara ideal ya, yang namanya kekekalan energi, kalau ada energi masuk, maka energi yang keluar itu sama. Jadi itu idealnya. Ya, energi listrik masuk sama dengan energi listrik keluar, sehingga bisa ditulis rumus energi adalah VIT. Nah, kalau T-nya diabaikan karena waktunya sama, otomatis sebenarnya kamu juga membandingkan daya. Daya primer sama dengan daya sekunder, itu idealnya ya. Nah, karena VP dikali IP sama dengan VS dikali IS, nah kalau dibentuk kesebandingan, maka artinya berbanding terbalik. Nah, jadi ada
dua persamaan. Kalau digabung semuanya boleh. Berarti ini sama dengan kalau kamu gabung karena di atas VP maka ini IS. Di bawahnya IB lah. Rumusnya bisa kamu gabung seperti ini. Kalau diketahui lilitan dan arus berarti pakai ini. Kalau diketahui tegangan dan lilitan pakai ini. Tinggal dipilih. Ya, jadi istilah-istilahnya ya. Primer sama dengan masukan input dicatu dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau sekunder itu output atau keluaran, artinya hasilnya biasanya dihubungkan dengan alat elektronik atau lampu contohnya. Contoh, ya ini Pak WK beri contoh dulu. Setiap ada soal yang harus kamu lakukan, kamu bisa melogika dulu ini step up atau step down, ya step up atau step down. Nah ini banyaknya lilitan 6000 untuk primer, ini sekunder. Ya. Nah, dari sini udah kelihatan primer ternyata lebih besar daripada sekunder. Berarti nanti akan diperoleh V primer ya lebih besar daripada V sekunder. Nah, karena keluarannya kecil, maka ini bisa kamu sebut trafonya step down. Ya, trafonya step down. Nah, kemudian di sini diketahui ya, jadi di sini Pak WK tulis ya NP-nya 6000 lebih besar daripada N sekundernya 200. Nah, itu step down namanya. Sehingga kalau VP-nya 240, maka hasilnya harus kurang dari 240 untuk VS-nya. Bisa kita hitung ya. Tinggal kita hitung, masukkan rumusnya ya. Sehingga VS diperoleh. Nah, ini tinggal dicoret nolnya. Coret. Nah, ini dicoret. Ya. Kemudian ini dibagi jadi 3. Intinya 24 bagi 3. Ya, jawabannya 8. Nah, berarti kan ini step down. VP-nya 240, V sekundernya 8. Ya, jadi kegunaan menganalisis konsepnya up atau down itu untuk mengecek jawabanmu benar atau tidak. Biasanya kalau hanya sekedar masukkan angka, kadang nggak teliti, ini terbalik, angkanya terbalik. Kalau angkanya terbalik, hasilnya pasti lebih dari 240 kalau ngitungnya kebalik. Ya, nah, sebelum Pak WK kasih contoh lagi, Pak WK akan menjelaskan yang efisiensi dulu. Nah, tadi Pak WK bilang, yang namanya trafo secara ideal energi masuk sama dengan energi keluar. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang ideal. Pasti energi itu tidak dirubah 100% misalkan kita bandingkan energi cahaya ya. Jadi lampu. Lampu itu kan listrik, ya energi listrik. Jadi cahaya. Nah, energi listrik itu tidak mungkin menjadi cahaya 100%. Itu namanya efisiensi. Pasti ada energi lain yang muncul. Contohnya panas. Kalau kamu pegang lampu makin lama kan makin panas selain cahaya muncul. Nah, ini namanya efisiensi. Berapa besar persentase energi listrik menjadi cahaya. Kalau semakin besar persentasenya, maka alat itu efisiensinya bagus. Berarti bisa dikatakan hemat, lebih hemat. Ya. Jadi bisa kamu tulis ya dengan perbandingan seperti ini. W sekunder ya, energi sekunder dibagi energi primer. Kenapa pembaginya harus primer? Yang namanya input pasti lebih besar daripada output. Jadi kalau energi listrik tadi inputnya misalkan 100 watt, kan tadi berubah jadi cahaya dan panas.
Nah, output pasti lebih kecil karena kita mencari efisiensi cahayanya saja, energi cahayanya saja. Bisa jadi ini 90 watt, ini 10. Ya, berarti 90% akan menjadi cahaya, 10% jadi panas. Ya, otomatis outputnya nanti lebih kecil. Nah, kalau mencari efisiensi prosentase, maka pembaginya harus angka yang besar. Maka angka yang besar itu miliknya primer. Ya. Nah, jadi ini efisiensi cara menghitungnya. Nah, contohnya bagaimana? Pak WK ngambil contoh dari buku paket dulu ya. Siapa yang bisa jawab sebut absen? Saya mau jawab, Pak. Absen. Absen 36. Oh, sini lagi. Oke, ayo. Yang nomor Jawab 2. nomor 2 berapa jawabannya? 11 volt. 11 volt. Ya, yang ditanyakan tegangan sekunder ya. Iya. 11 volt. Oke. Sebelum Mbak WK bahas, saya yang lain. Siapa yang mau jawab? Nomor 1 dan 3. Saya, Pak. Absen? Nomor 2. Absen berapa? Nomor 2. Absen 2 maksudnya. Absen 2. Mau jawab nomor 1. 1. Nomor 1 ini tanyakan tegangan primer berapa? 15 volt. 15 volt. Terus arus sekundernya? 20. 20 apa? Ampere. Ampere. Bentar, Pak. Bentar. 20. Bentar, Pak. Saya lupa rubah ke ampere. Ini masuk trafo jenis apa? Up atau down? Daun, Pak. Down ya. Jadi dari 1500 ke 300. Ini berarti step down. Ayo, arus sekundernya berapa? Ya, jadi dari ciri-ciri step down nanti akan kita hasilkan pasti lilitan primernya lebih besar daripada sekunder. Ya, kemudian V primernya otomatis lebih besar daripada V sekunder. Nah, ini sudah kelihatan ya. Primernya 15, sekundernya 3. Nah, kemudian arus sekundernya berapa? 0,02, Pak. 0,02 atau bisa ditulis 20 mili. Ya, 20 mili ampere. Ya. Nah, kemudian untuk arusnya step down itu berkebalikan. Kalau V primernya besar, maka I primernya pasti lebih kecil daripada sekunder. Nah, ini udah kelihatan benar. Sekundernya lebih besar daripada primer ya. Nah, ini tinggal kamu cross check aja, masukkan rumus ya. Pakai misalkan NP per NS, VP per PS. Ya, NP-nya 1500, NS-nya 300. Nah, VP-nya tidak tahu, PS-nya 3, tinggal dicoret. Nah, ini 5, otomatis 5 kali 3, 15 ya. Nah, ini juga sama. Ya, Pak WK langsung pakai perbandingan V dan I ya. Nah, VP-nya 15, V sekundernya 3. Nah, untuk I-nya terbalik ya. Jadi, kalau di sini primer yang di atas, maka I sekundernya balikannya di atas ya. Berarti ini I sekunder dibagi 4. Miliampernya nggak ditulis dulu, nggak masalah. Ini coret-coret 5 ya. 4 kali 5, 20. Nah, miliampernya karena kita simpan, otomatis ya hasilnya miliampere. Ya, itu nomor 1 benar. Nomor 2 ini juga benar, ini sudah kelihatan step down. Down itu berarti pasti turun. Dari 330 volt pasti turun. Nah, dilihat aja perbandingannya. Ini 1 banding 30.
Kalau down berarti ini dibagi 30 nanti. Sudah kelihatan ya, berarti 330 bagi 30 jawabannya 11. Nah. Oke, yang 3 siapa yang bisa jawab? Ya, Kak. Absen? 16. 16. Iya. Ya. Oke. 20%. 20%. Ya. Nah, ini gampang sekali ya. Ini yang dibicarakan adalah daya. Nah, daya sekunder, pembaginya harus primer ya, daya primer kali 100%. Sekunder itu lebih kecil dayanya karena dia output. Nah, otomatis ini pasti primer, ini sekunder. Ya, berarti 70 dibagi 350 kali 100%. Nah, ini 1/5. 100 bagi 5, 20%. Ya, itu cara trafo dan efisiensi ya. Oke. Oh, yang ini enggak transmisi jarak jauh ya. Jadi kalau dari sejarah, kalau kamu pernah tahu film atau pernah baca sejarah ya, antara Edison dan Tesla. Jadi dia saling bersaing. Ini sejarah dari kenapa kamu bisa menikmati listrik, padahal pembangkit listriknya tidak ada di Surabaya. Tapi kamu bisa menikmati listrik itu karena konsepnya Tesla. Jadi transmisi jarak jauh ini adalah hasil pemikiran dari Tesla. Jadi Edison pada waktu itu juga membuat ya transmisi seperti ini, tapi hanya sampai nggak sampai jauh ya, hanya berkilometer mentok, mungkin 1 sampai 2 kilo saja untuk mengalirkan listrik dari generator dari pembangkit listrik ke rumah-rumah, jangkauannya kecil. Jadi Edison dan Tesla ini bersaing ya. Kemudian Tesla ini ya menciptakan, memanfaatkan trafo ini dari generator ya. Kalau ingin dialirkan dengan rumah yang jaraknya jauh, maka harus di step up. Tegangannya dinaikkan. Biar apa? Biar di dalam perjalanan ini tegangannya tidak hilang. Nah, makanya ini disebut SUTED, saluran udara tegangan tinggi. Kalau ada tegangan tinggi, kawat berarus, maka ada medan magnet yang muncul. Makanya biasanya kalau ada saluran tegangan tinggi itu tidak boleh ada pemukiman di bawahnya. Nah, kemudian kalau sudah mendekati lingkungan rumah atau perkotaan, di step down. Trafo step down-nya ini ya di gardu listrik itu. Ya, ini sekedar info.